Ketemu lagi di Awareness Podcast, upaya menjaga asa dan menumbuhkan kesadaran. Dan seperti biasa ada Kak saya. Halo, Kak hai saya. Om. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi. Apa kabar? Baik dong. Kamu How's baik? your week? Iya. How's the week ya? Seperti biasa. Seperti biasa. Sibuk-sibuk lah ya. Mengukur jalan di Jakarta. Ngobrol-ngobrol. Kita mau ngomong soal sekolah nih. Soal sekolah. Kamu kan juga sekolah ya. Pengen tahu dong dulu tuh waktu kamu sekolah, kamu yang milih sekolahnya atau papa mama? Pas awal pertama kali masuk sekolah tentunya dipilih sama Awal orang sekolah tua tuh dulu kapan dong. menurutmu? Aku mulai dari playgroup, TK, Kalau playgroup TK, ya, kita B, masih kayaknya iyalah. udahlah di sekolahin di Iya. mana. Oh, tapi aku ada cerita menarik Om. Apa? Jadi sebelum aku masuk playgroup, masuk playgroup tuh 3-4 tahun. Jadi 3-4 tahun masuk playgroup. Aku tuh yang minta ke mama duluan, aku pengen masuk sekolah. Wih mantap, kenapa? Aku tapi gak tahu saat aku umur segitu, konsep sekolah itu aku dapat dari mana tuh aku gak tahu. Apakah karena, iya aku lupa kenapa aku bisa minta sekolah. Apakah karena aku keluar jalan-jalan ngelihat anak-anak bersekolah gitu. Cuman aku diceritain sama mama. Ya soalnya kamu dulu kan rumah kan di sebelah sekolahan ya. Iya dong. Iya kah? Iyalah. Oh iya ya. Iya kan? Kok omnya lebih tahu? Jadi kamu kayak gini, asik banget nih sekolah. Iya mungkin gitu. ya. Cuman menariknya adalah aku minta dan saat itu mama bilang kalau aku belum nyampe umurnya untuk bisa masuk. Jadi kita visit sekolahnya. Suruh begini gak? Gimana tuh? Ini pegang kuping. Hah? Gak tahu. Zaman aku kecil kalau gini, mau sekolah dong. Terus suruh begini nih, kalau tangannya udah bisa pegang kuping boleh sekolah. Apa-apaan? Oh kamu enggak ya? Enggak ada yang kayak dulu, gitu. Yang dulu waktu mau sekolah suruh pegang kuping, komen. Iya benar. Tapi gak ada kayak gituan. Cuman kita visit sekolahnya, mama tanya sama gurunya, aku belum cukup umur saat itu. Jadi kan kalau tahun ajaran sekolah itu pertengahan tahun kan Om. Juli Agustus masuk. Sekarang, nah saat itu aku berarti usianya masih mau 3 tahun, atau 4 tahun, aku lupa deh ya. Tapi pokoknya mereka ada standar usianya. Nah aku ulang tahun itu September. Jadi habis itu mama nego. Boleh gak kalau dia nanti ulang tahun dia langsung usianya 3 atau 4 langsung masuk gitu. Terus dibolehin Om. Jadi habis itu aku ikutannya telat. Aku masuknya Oktober. Oh ya gak apa-apa lah. Tapi maksudnya itu sepanjang yang kamu ingat kamu mau sekolah. Tapi abis itu terus papa mama yang pilihin? Setelahnya berarti habis itu aku masuk TK, SD. Kelar, SD. Yalah sampai SD masih dipilihin lah ya. Sampai SD masih dipilihin. Nah pas SMP. Pas SMP itu Om, aku diberikan opsi kayak mau gak explore. Jadi dari playgroup sampai aku SD aku tuh sekolahnya di dekat rumah. Bener-bener tinggal jalan. Itu tinggal tunggu toeng baru masuk. Iya benar. Benar. Aku langsung nyampe sekolah, jadi sangat dekat, semuanya sangat nyaman. Habis itu aku diberikan opsi mau nggak nih explore ke daerah yang agak lebih jauh dari rumah. Karena sampai SD kamu nggak pernah lihat lampu merah ya? Iya bener. Hari-harinya nggak ngeliat lampu merah. Iya. Gitu. Jadi SMP akhirnya aku pindah. Itu awalnya juga yang kayaknya gak mau deh pakai yang karena sudah sangat nyaman. Udah punya teman-teman dekat ke rumah gitu kan. Itu nomor 1 tuh ya. Kenapa? Dekat rumah. Iya dekat rumah. Bisa bangun siangan. Begitu SMP lebih jauh ya. Challenge-nya adalah ya bangunnya harus lebih pagi dan aku mulai naik jemputan, ketemu teman baru ya. Pernah ditawarin atau pernah gak kamu kepikiran gitu, enak sekolah di rumah nih gitu. Apa sih kalau bahasa sekarang homeschooling. Pernah gak kayak begitu? Aku sempet loh punya beberapa temen atau kayak bertemu dengan beberapa teman di luar yang homeschooling. Tapi kan konsep homeschooling tuh beda-beda loh Om. Ada homeschooling yang emang gurunya datang ke rumah.
ada yang memang mereka ke tempat homeschoolingnya tapi lebih private aja gitu kelasnya kan. Pokoknya prinsipnya beda sama sekolah biasa beda, ya Om. Iya beda. Aku tahu sih, aku tahu lah beberapa bentuk homeschooling yang aku dengar-dengar dari teman-teman yang aku temui. Tapi kalau nggak tahu ya, aku pribadi merasa karena dari dulu dimasukinnya ke sekolah reguler ya bahasanya, lebih nggak tahu, aku tidak melihat diriku aku tidak melihat diriku masuk ke yang lebih private gitu. Oke. Jadi buatmu sekolah pergi pagi-pagi, lebih pagi nggak apa-apa. Iya. Itu jadi engine buat aku malahan. Oke. Kamu pulangnya mabal dulu nggak? Main-main ke tempat lain? Mabal dulu, main dulu kemana? Mabal gitu. Mabal tuh sebenarnya lebih ke bolos gitu. Jadi harusnya pulang jam 12, kamu pulangnya jam 1, jam 2 gitu kan. Enggak. Waduh, kamu murid yang sangat baik ternyata ya. Oke. Tapi aku gak pernah bolos beneran. Gak pernah bolos? Wah, hambar betul hidupmu. Aku suka sekolah Om. Oh really? Iya serius. Oke. Aku suka sekolah. Ngobrol-ngobrol, pernah ngobrol sama temanmu yang homeschooling itu? Nanya-nanya, apa sih bagusnya, apa sih ininya gitu. Pernah. Sih? Apa yang menurut yang kamu tahu? Mungkin kembali lagi style mereka ya. Aku belum tahu lebih jauh apakah awalnya mereka dimasukkan ke homeschooling itu karena pilihan mereka atau karena orang tuanya. Namun pada akhirnya mereka masuk ke homeschooling karena memang mereka merasa mereka cocok. Untuk mengikuti sistem pembelajaran secara homeschooling. Gitu. Ya. Oke, ya kita mau ngobrol nih nanti ada narasumber kita. Ya, ini pendiri salah satu homeschooling di Pamulang nih kebetulan ya, dekat rumah. Dekat rumah. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Nah, mudah-mudahan di situ kita bisa dapat wawasannya, dapat insight soal apa sih, kenapa ada homeschooling, kenapa orang sekolah di homeschooling begitu. Ntar habis itu kita ngobrol lagi. Siap, menarik. Oke. Kali ini kita mau ngobrol soal bagaimana Gen Z dalam kaitannya dengan parenting, secara khusus dengan pendidikan yang dikenal lewat istilah homeschooling. Nah, dalam rangka itu sudah hadir bersama-sama dengan saya, ini salah satu pendiri homeschooling, namanya House of Knowledge, dan pendirinya adalah Lautse Francisda Theodora. Hai Lautse, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Luar biasa. Jangan gugup, tenang-tenang, santai. Sudah santai Pak, sudah santai. Oke. Lautse, kita mau ngobrol soal homeschooling. Ya, dan mungkin masih banyak orang, walaupun kalau ditanya banyak berapa, nggak tahu ya, belum pernah bikin survei, tetapi mungkin masih banyak orang yang belum tahu apa sih sebetulnya homeschooling gitu. Nah, karena Lautse mendirikan homeschooling di Pamulang ya. Pamulang tuh di mana ya? Pamulang itu dekat Ciputat. Dekat Ciputat. Tangerang Selatan, Banten. Tangerang. Waduh, oke. Nih kalau di Banten tuh banyak itu ya, debus-debus ya. Nah, apa itu homeschooling kalau menurut Lautse? Oke. Awalnya homeschooling ini memang tidak terlalu terkenal ya. Tapi sekarang ini apalagi sesudah Covid itu homeschooling sangat terkenal. Oh, bahkan jadi Covid itu menaikkan homeschooling. Iya. Jadi yang homeschooling yang dulunya saya tahu baru sekitar 20-an, sekarang itu di Tangsel itu sudah sekitar 40-50-an. Oh, oke. Jadi itu di Tangerang Selatan aja. Di Tangerang Selatan. Dampak Covid itu memang luar biasa yang memberikan homeschooling itu naik secara meningkat. Karena anak-anak orang tua tahu bahwa pada waktu Covid itu homeschooling yang mereka butuhkan. Oke. Homeschooling ini apa sih sebetulnya Lautse? Homeschooling ini adalah satu jenis sekolah atau sebenarnya komunitas minat belajar anak-anak yang tidak terlalu kaku.
Jadi lebih fleksibel. Nah, homeschooling ini juga memberikan satu kenyamanan untuk orang tua karena di sana mereka bisa mengontrol anaknya dengan bakat dan minatnya. Tidak ada kekakuan dari proses belajar, dari mata pelajarannya juga. Nah, jadi konsepnya homeschooling adalah di mana anak-anak itu diajari dengan tidak banyak murid, tetapi anak itu bisa memenuhi kebutuhan belajarnya sebagai murid. Jadi kalau di sekolah reguler itu bisa sampai 30-40. Sedangkan di homeschooling itu 5 atau 4 berdasarkan minat bakat anaknya itu. 5 atau 4 anak dalam satu kelas. Ada kelasnya? Ada kelasnya, berdasarkan tingkat sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, mungkin selama ini ada orang-orang yang berpikir, termasuk aku nih gitu ya. Aku masih berpikir kalau homeschooling itu ya kita di rumah. Jadi gurunya kayak guru les tuh datang ke rumah gitu ya. Anaknya diam-diam di rumah nunggu sampai gurunya datang. Begitu atau sebetulnya ada macam-macam homeschooling? Ada macam-macam. Ada macam-macam. Jadi dulunya memang homeschooling itu adalah gurunya yang datang ke rumah. Dulunya. Tapi sekarang sesuai zaman dan kebutuhan homeschoolingnya berganti atau terjadi perubahan atau perkembangan. Jadi homeschoolingnya itu anaknya datang ke sekolah tapi cara belajarnya yang seperti homeschool di rumah. Kayak di rumah. Ya? Jadi nggak banyak kan kalau di rumah, seperti privat. Jadi muridnya nggak terlalu banyak. Kan gini nih loh nih, kalau aku bayanganku nih ya, kalau judulnya di rumah nih ya aku ingat-ingat aja lah zaman aku kecil sekolah dulu tuh. Kalau kita belajar di rumah kan bisa tiduran di ubin gitu, pakai celana pendek, santai-santai, sambil makan, sambil minum. Kadang-kadang sambil nonton TV, betul-betul di rumah gitu. Apa kira-kira kalaupun anak-anak ini datang ke tempat belajar itu modalnya sebebas itu? Tidak. Oh enggak. Jadi bedanya tetap mereka seperti anak sekolah yang lainnya. Pakai seragam? Cuman kelas pakai seragam. Oh pakai seragam. Pakai seragam. Jadi kita itu komunitasnya adalah komunitas mandiri. Jadi homeschooling itu ada beberapa, yang satu homeschooling mandiri, di mana gurunya yang datang ke rumah, orang tua yang mengajar di rumah, orang tuanya jadi tutor. Jadi orang tua itu yang mandiri. Pelan-pelan. Jadi homeschooling mandiri adalah orang tua ngajarin anaknya. Full dia ngajarin anaknya. Bahannya dari mana? Dari sekolah kami. Dari sekolah homeschooling itu. Jadi misalnya nih guru HOK, House of Knowledge ya. Kasih bahan aku sebagai orang tua. Betul, lewat WA. Ada grup. Ntar aku yang ngajarin tugasnya gitu. Ini Senin matematika, bahasa Indonesia, Selasa. Apa nggak stres dua-duanya? Ya itu pilihan orang tua. Itu di awalnya. Bentar, sebelum lebih jauh. Itu baru mandiri loh ya. Iya mandiri. Baru mandiri. Tapi dari penjelasan ini ya, jadi sebetulnya apa sih yang bikin orang memilih homeschooling aja deh? Yang mandiri atau yang mana? Yang secara keseluruhan? Yang mandiri. Ntar kita lagi ngomongin macam-macam gitu ya. Tetapi sebelum kita ngomongin mandiri, dan lainnya. Bayangnya yang lain nih soalnya nih begitu ngomong mandiri. Mudah-mudahan ntar build ini. Tapi sebelum kita ngomongin yang itu ya, kenapa sih orang kok milih tadi itu homeschooling? Iya, kalau ternyata misalnya gini, ternyata orang tuanya mesti ngajarin. Padahal misalnya selama ini orang tuanya, aduh kagak ngerti nih apa sih gitu ya. Anak lihat orang tua juga udah stres duluan gitu. Jadi apa hal yang mendasar yang bikin orang pilih homeschooling? Kalau di kami, homeschooling di kami itu adalah second home for your children. Jadi rumah kedua. Ya. Jadi orang tua merasa lebih nyaman menggunakan homeschooling ya terkait itu homeschooling mandiri dan lain sebagainya karena mereka merasa satu karena tidak terlalu terbebani dengan tugas-tugas sekolah umumnya. Terus PR. Yang kedua, mereka merasa lebih fleksibel waktunya karena ada orang tua yang bekerja full atau pindah-pindah pekerjaan itu mengganggu untuk anaknya masuk sekolah.
otomatis dengan dia memilih homeschooling, misalnya dia bekerjanya pindah-pindah, dia bawa anaknya kemana aja, kenapa enggak? Iya sih, itu dulu waktu zaman aku kecil belum ada homeschooling tuh, jadi asal 4 tahun pindah sekolah udah mulai stres tuh. Pindah lagi kan. Iya. Nah apalagi waktu zaman COVID kan, mana bisa. Orang tua di rumah, kendaraan nggak boleh, semua nggak boleh. Sekolah libur, mereka ngambil. Iya, bocahnya seneng. Tapi yang mabok orang tuanya. Nah itu yang salah satu kenapa memilih. Yang lebih lagi itu adalah mungkin ada beberapa kasus yang terjadi. Kenapa kalau orang tua memilih homeschooling? Satu, mungkin kasus bully. Oke. Mungkin juga karena anaknya tidak bisa mengikuti sekolah reguler. Karena kan kalau sekolah reguler kan ada aturan disiplin, datang 6:30 terlambat, gerbangnya tutup. Iya, kalau enggak padahal anaknya suka main HP kan, kesiangan bangun. Sehari kesiangan nggak apa-apa, seminggu kesiangan ya masih oke. Kalau sebulan kesiangan kan suruh pindah sekolah biasanya. Begitu, minimal kan seperti itu ya Pak. Jadi itu yang membuat orang tua tuh memilih ada rasa nyaman, rasa tenang, dan merasa tidak terbebani. Kalau beban sih sama ya, kalau untuk belajar sama. Tapi ada beban lain yang tidak membuat mereka menjadi minimal secara perasaan lebih nyaman dulu. Nyaman dulu. Jadi itu yang dikejar sebetulnya mengapa ada homeschooling. Soalnya kalau bikin sekolah sendiri juga nggak bisa kan. Nggak bisa. Jadi bersyukur nih ada homeschooling. Ada homeschooling. Ada lagi. Apa? Kalau mereka punya anak berkebutuhan khusus. Tidak semua anak sekolah, tidak semua sekolah reguler terima anak berkebutuhan khusus. Kan ada itu, dulu namanya SLB. Ada SLB. Beda lagi tuh nanti dengan homeschooling. Kalau SLB sebetulnya kalau anaknya yang memang benar-benar punya kekurangan fisik, mental, emosional dan lainnya memang sudah susah. Oke dia masuk di SLB. Tapi kalau contohnya ada orang tua punya anak autis. Tapi secara akademik dia gak ada masalah. Tega hati kita orang tua memasukkan dia di SLB? Tentu tidak kan. Minimal dengan adanya homeschooling, apa yang anak itu bisa berikan dioptimalkan atau dia yang punya itu dioptimalkan bisa jauh lebih baik. Jadi homeschooling itu kalau ngomong sederhana bisa jadi opsi yang lebih tepat. Lebih tepat. Ya. Dengan keadaan anak-anak dan kebutuhan orang tua juga. Betul. Bukan mau mengatakan bahwa SLB buruk, tetapi kalau dulu pilihannya cuma ini sama ini, sekarang ada satu pilihan lain ya. Oke. Jadi itu yang membuat kenapa ada orang tua yang memilih homeschooling. Nah sekarang lanjut yang tadi itu urusan mandiri dan kawan-kawan. Homeschooling itu ada 3 macam. Satu, homeschooling mandiri yang pure orang tuanya yang mengajarkan. Jadi orang tua yang jadi guru, orang tua yang jadi tutor. Tapi tugasnya semua dari sekolah. Dari sekolah. Mereka melaporkan, melakukan bimbingan pembelajaran, penjelasan ke anaknya. Sampai kalau mau ujian mereka masuk. Lose, yang bagian itu ya. Yang mana? Yang tadi tuh mandiri itu ya. Itu kan dengan segera aku ngebayangin ini orang tuanya mesti punya jiwa guru. Benar. Bisa ngajar. Kalau gak bisa mestinya dia gak pilih itu ya. Pernah ada pengalaman gak? Pasti. Ada orang tua yang milih itu tapi ngajarnya kacau balau gitu. Enggak. Yang orang tua pilih. Jadi orang tua itu ada ya. Ada orang tua yang memang tidak percaya. Sama guru, sama guru atau sekolah. Dia lebih yakin kalau diajari sama dirinya sendiri. Contoh. Tapi memang jarang ya Pak. Susah. Mungkin kalau 100 paling ada kali 10 orang doang yang emang betul-betul yang punya kemampuan ngajar. Terutama untuk anak-anak yang mereka punya keterbatasan atau berkebutuhan khusus. Saya punya satu murid di daerah Alam Sutra. Itu disabilitas, gak bisa ngomong, cacat, tapi IQ-nya luar biasa. Dia gak bisa ngomong tapi dia bisa ngitung. Jadi orang tuanya pakai tab untuk menanya dan dia jawab. Misalnya 13 kali berapa. Dia pakai pakai tab itu menunjuk angkanya. Dan itu jenius loh Pak. Itu gak pakai kalkulator lagi. Jadi dia langsung lihat angka, langsung pencet angka sendiri. Nanti bisa saya jadikan saksinya di sini. Dan saya lihat ini orang tua itu benar-benar dia berjuang untuk anaknya. Jadi waktu kami terima, dia cerita ke kami. Saya hanya ingin memberikan hak anak ini. Karena
kalau saya tidak memberikan hak ini, maka saya sebagai orang tua itu tidak berarti atau tidak berguna. Jadi kami terima pada waktu dia umur sudah 8 tahun. Sekarang dia sudah baru masuk kelas 2 SD. Saya melihat bagaimana dia berjuang untuk anaknya dari dia nggak bisa sampai itu anak bisa. Pelajaran yang dia sukai pelajaran bahasa Mandarin lagi. Dan nadanya kalau dia sampai mamanya yang ngajarin sampai salah, dia bisa protes. Oh, oke. Dan berapa kali akhirnya kita ketemu, karena kan secara jarak jauh. Karena nggak mungkin mamanya mencari seorang pengajar yang bisa mengerti insting anaknya. Waktu mengeluarkan tabnya itu nggak gampang. Itu hanya orang tua yang bisa. Dan itu yang di kami itu yang benar-benar saya lihat ini orang tua memang benar jiwa guru, karena dia tahu tidak semua orang bisa ngajarin anaknya. Anak seperti itu. Oke, tapi itu kan tadi ya, Lause bilang kebetulan berkebutuhan khusus nih gitu ya. Kalau yang umum, yang umum gitu. Yang masih mandiri. Yeah. Nah sama. Karena mereka tidak yakin juga, maka mereka ambil take over tugasnya anaknya itu untuk dia jalankan. Oke. Mungkin ada maksudnya satu, dengan dia mengajarkan sendiri biaya lebih murah Pak. Oke. Tidak perlu pakai antar jemput. Yang kedua tidak perlu bayar guru les. Yang ketiga SPP mungkin lebih murah. Itu otomatis jadi dia take over. Oh ada perbedaan gitu-gitunya ya? Pasti Pak. Karena mereka yang tugas kami guru adalah hanya memberikan materi dan memberikan penjelasan kepada orang tuanya. Pas ujian? Pas ujian gampang Pak, sekarang sudah pakai aplikasi. Oh jadi bukan orang tuanya, jadi anak gue nih ntar gue kasih nilainya bagus-bagus. Puji Tuhan gak Pak? Oke. Puji Tuhan alhamdulillah mereka cukup fair jujur. Jujur ya. Iya, karena kalau nggak kan kesian anaknya dong. Betul. Ya. Tiwas dikasih nilai bagus-bagus tapi faktualnya nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Gitu. Mereka cukup tanggung jawab. Mungkin sudah mulai terlatih sejak di COVID itu kan juga kita pakai aplikasi. Jadi sudah lebih aman lah. Oke, itu yang mandiri ya. Mandiri. Berikutnya. Yang kedua adalah homeschooling yang komunitas. Komunitas itu di kami. Yaitu anaknya datang sekolah seperti biasanya Senin sampai Jumat. Pakai seragam. Jam belajarnya sama, kurang lebih sama anak-anak sekolah reguler. Bedanya kalau kelas 1, kelas 2 pulangnya jam 12. Mungkin kalau reguler mungkin pulangnya jam 1. Kita beda 1 jam. Terus pakai seragam sama seperti cuma di dalam kelas mereka tidak terlalu banyak. Kita nggak bisa banyak. Kelas berapa? Kami itu umumnya paling banyak kemarin tuh hanya 5. Tapi karena peminat terakhir ini cukup banyak, kemarin kita cukup lumayan banyak. Di kelas 1 kita dapat sekitar 18 orang. Anyway, di HOK sendiri apa jenjangnya dari apa? Kami dari kelompok bermain, KB, TK, SD, SMP, SMA. Sampai ada satu lagi yang kami buka khusus kelas spesial. Kelas spesial itu apa? Kelas spesial itu adalah kelas yang untuk anak-anak yang sudah lulus SMA, yang anak yang spesial. Oh, yang tadi yang tadi spesial yang SPN, yang mereka ini mau kemana nih saya sesudah lulus SMA. Nah kita tetap menerima mereka, membimbing mereka. Itu nilainya sama kayak kuliah? Tidak sama, bentuknya tetap rapot. Bentuknya rapot. Rapot, jadi memberikan laporan setiap setengah tahun sekali ke orang tua. Atau kayak itu, kayak kalau sekarang istilahnya sekolah vokasi itu yang jadi kayak kejuruan begitu-begitu nggak juga? Campur. Karena kita di sana tidak ada kejuruan. Semua anak yang spesial, yang istimewa ini kami ajarin life skill. Karena kan kalau mereka sudah lulus, mereka akan dibawa kemana? Jadi mereka kan minimal mereka bisa mandiri. Bisa masak sendiri, bikin teh sendiri, ya numis kangkung, kali bikin telur ceplok, masakan-masakan. Terus kita ajarin mereka ke salon, ke bengkel, mereka tahu semuanya. Ada balai latihan kerjanya? Ada. Di kami itu belum terlalu sampai ke balai ya Pak, tapi kita sudah ada programnya setiap minggu kemana mereka. Oh, jadi kayak dibawa ke tempat-tempat? Kita sendiri yang bikin. Oh, bikin sendiri? Karena kan lebih enak di kita dulu. Iya. Tahun depan baru kita ajarin mereka manggang keluar. Apa perbedaan yang paling mendasar menurut Lause antara homeschooling
sama sekolah yang reguler? Yang paling mendasar menurut Lause. Jadi ini bukan soal salah betul ya? Semuanya betul pasti. Nah yang pasti kalau di homeschooling itu lebih banyak ke lihat diferensiasi ya. Jadi kebutuhan anak. Oke. Itu yang bisa. Jadi di homeschooling itu kita tidak bisa memaksakan semua kehendak pendidikan kita berikan kepada anak-anak, nggak bisa. Karena anak-anak itu kan kalau menurut kami mereka pun dimasukkan di homeschooling pasti ada dasar itu. Betul. Ada perbedaan. Betul. Misalnya mereka bisa terlambat di kami. Kalau di reguler mereka nggak bisa. Jadi aturannya tetap ada tapi mungkin lebih fleksibel. Kalau kayak gitu ya, Lause, apakah itu menolong peserta didik di masa depan lebih tough atau malah bikin mereka jadi gini, santai nih gue nih ternyata nih gitu ya. Ya tahu ada aturan, tapi ya masih bisa begini, masih bisa begitu. Jadi lebih apa ya, lebih santai gitu lah ngomong gampangnya. Begitu atau gimana? Kalau menurut saya sih enggak ya. Enggak. Karena yang namanya sekolah walaupun homeschooling tetap ada kebijaksanaan. Artinya. Ada yang pernah disetrap gak? Enggak. Tidak disetrap sih tidak. Tapi mungkin sekali, 2 kali, 3 kali mungkin kita lebih banyak ke pendekatan secara pribadi ke anak. Apa sih yang menjadi suatu kesulitan mereka? Mereka bisa utarakan ke kita dan kita bisa memahami. Karena kan mereka juga mau didengarkan. Nah kebanyakan anak-anak ini kan mereka merasa tidak didengarkan di rumah, tidak didengarkan oleh orang sekitarnya. Cuma maunya mengikuti perintah aja. Nah jadi kalau kami secara pelan-pelan kita ikutin. Nah ini tadi ini menarik, potong sedikit ya. Jadi kalau ada anak yang selama ini, dan itu betul menurutku ya. Jadi ini pengalaman aja waktu sekolah dulu ya. Kayaknya kan kita emang mesti denger ya apa kata guru, apa kata orang tua begitu tuh. Tetapi kalau tadi Lause bilang di homeschooling anak-anak ini juga didengar, itu menarik. Apakah itu berlaku juga kalau di yang mandiri tadi gitu? Jadi maksudnya mungkin ada orang tua yang justru maunya kamu dengar kami ya sebagai orang tua. Jadi sama saja, cuman bedanya kalau di sekolah ketemunya guru, di rumah ketemunya orang tua. Padahal kalau yang di komunitas ini ketemu guru-guru juga yang mampu buat mendengarkan mereka. Bisa begitu nggak? Yang di mandiri tadi itu misalnya. Kalau mandiri kan berarti orang tua sudah take over. Jadi kita ya udahlah ya. Gak bisa, gak ikut-ikut. Sayang juga ya. Tapi tuntutannya adalah kami sebagai pihak sekolah paling mana tugasnya udah selesai atau belum. Karena kan kita doang. Penilaian kita kan dari tugas-tugas mereka. Doang ya? Iya. Jadi kalau buat pengembangan emosinya, karakternya agak sulit. Agak sulit karena terpantau. Semuanya sudah dipengaruhi oleh orang tua. Tapi kalau menurut saya selama saya lihat yang untuk mandiri kebanyakan orang tua yang mereka mau ambil ini sendiri karena mereka memang punya disiplin yang tinggi juga. Oke. Karakter mereka juga bagus juga. Jadi mereka kalau orang bilang mereka nggak percaya Pak. Iya. Karena mereka lebih yakin dengan dirinya sendiri. Sendiri. Overall di HOK berapa persen yang mandiri? Yang mandiri kita nggak terlalu banyak, paling sekitar 2%, 3% lah. Oh kecil aja memang kecil. Ya. Jadi ya bersyukur sih sebetulnya. Ya. Artinya yang ini kelompok yang tadi itu ya, yang tidak percaya. Karena sekarang kan sudah digital, sudah berkembang dengan ini. Jadi saya lihat orang tua juga sudah mulai belajar membuka diri. Jadi mereka memilih itu juga. Di HOK yang paling banyak semua offline. Kebanyakan offline. Semua offline. Jadi muridnya paling banyak di yang apa? TK, KB, SD, SD paling banyak. SD sama TK kita yang banyak. Wow. SMP, SMA itu ya masih lumayan cukup banyak. Kalau menurut saya, tapi relatif ya Pak ya, saya nggak. Iya. Mungkin kalau menurut saya sih nggak terlalu banyak, tapi saya nggak ngerti kalau perbandingannya orang kan beda-beda. Iya. Paling nggak data di HOK kan
buat di Pamulang saja gitu ya, katakanlah di tempat Lause ada. Kami di SD yang paling banyak. SD paling semua banyak. Lengkap dari SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6. Bahkan kita pecah. SD kelas 1 kalau misalnya saya terima anak yang spesial, kami buka 2 kelas. Kita buka 2 kelas. Jadi yang satu spesial, yang satu yang reguler. Supaya waktu memberikan pelajaran tuh tidak terlalu perbedaannya terlalu jauh. Karena kan modulnya mereka harus beda. Untuk yang spesial kita nggak bisa menyamakan dengan anak yang reguler. Yang reguler. Nggak usah di sekolah-sekolah reguler itu kan salah satu tantangannya kan urusannya membuli. Kalau di tempat Lause kejadian juga nggak? Puji Tuhan tidak ada. Nggak ada atau belum tidak tahu? Ada. Tidak ada, bukan tidak tahu, tapi saya yakin 100% tidak ada. Karena tadi jumlahnya sedikit sih ya. Karena jumlah sedikit dan kami itu memang kan kita punya moto. Moto kami itu disiplin, pelayanan dan kasih. Oke. Disiplin itu kami sudah melakukan hal-hal yang mereka aturannya main seperti ini. Kalau misalnya ada satu kesalahan kecil itu biasa, tetapi tidak sampai membuli sampai seperti apa, tidak ada. Jadi kalau misalnya bercanda main masih nggak masalah. Bisa ditolerir gitu. Tapi tidak membuli itu bukan sifatnya, mungkin sifatnya bentuknya bercandaan aja. Jadi tidak ada. Kita guru-guru itu pagi aja sudah harus briefing. Di awal sebelum masuk kami sudah briefing secara keseluruhan. Diberikan nasihat sedikit baru masuk ke kelas. Karena kan kalau masuk ke kelas sendiri-sendiri, doa sendiri itu kurang mantep lah. Kalau muridnya cuma 5 kan kurang seru. Iya. Tapi kalau misalnya satu gedung gitu ya, kita briefing pagi sambil nyanyi, doa itu lebih enak. Terus toleransinya jadi tinggi. Di kami itu ada Islam, Kristen, Katolik, lengkap semuanya. Jadi di situ itu nggak ada perbedaan. Kamu Kristen, kamu Muslim, nggak ada. Karena udah di pagi itu udah dipeluk, dirangkul sama guru-gurunya. Apa yang menurut Lause membuat gini? Jadi kalau mau ngomong ke orang tua secara umum gitu ya, kira-kira apa sih hal yang kita mau bilang gini, sekolah anak di homeschooling aja? Atau menurut Lause nggak usah ngomong begitu-begitu. Jadi ya terbuka aja, kalau ada orang tua yang memang merasa mau ke homeschooling ya ayo datang, kalau nggak ya feel free gitu. Begitu aja. Jadi memang homeschooling tidak menjadi sesuatu yang perlu ngomong gampang nih ya, dipromosiin. Kalau saya pribadi, karena kebetulan sudah cukup lama di homeschooling. Berapa tahun? Kurang lebih berapa tahun? 13 tahun. Wih, itu mah bukan cukup lama. 13 tahun bro. Lumayan kan. Saya termasuk yang tidak memilih reguler, juga tidak memilih yang homeschooling. Jadi bebaskan aja? Saya bebaskan. Tapi prinsipnya cuma satu, saya pesan kepada semua orang tua di seluruh Indonesia. Kalau mendengarkan saya hari ini adalah dia harus tahu bahwa mana yang cocok buat anaknya. Karena anak zaman sekarang tidak bisa dipaksakan. Anak zaman sekarang itu tepatnya anak-anak Gen Z gitu ya? Gak bisa dipaksakan kan Pak. Jadi gak bisa. Jadi balik lagi. Belum tentu apa yang baik menurut orang tua baik buat anak. Betul. Balik lagi. Belum tentu yang baik buat anak belum tentu juga baik buat orang tua. Jadi orang tua dan anak harus bekerja sama. Dicari memilih mana yang paling cocok buat dia. Barusan ini saya terima satu murid dari sekolah formal. Saya tanya kenapa ibu pindah, sekolahnya bagus, anaknya waras gitu kan. Gak ada masalah, gak ada ini. Sesudah ditanya saya pindah kenapa? Anak saya gak suka bu. Kenapa? Dicari sebabnya. Dia jawab dia gak cocok sama teman-temannya. Apalagi saya gak cocok juga dengan aturan sekolahnya. Kalau saya paksa bu, dia bilang gini, bisa aja. Karena sudah terlanjur masuk SMA kan, udah bayar uang pangkal, udah segala macam kan. Ya kalau bagi saya untung bu katanya, saya paksa. Tapi saya juga harus berpikir secara logis. Saya nggak bisa memaksakan mau saya. Saya harus juga melihat kondisi anak saya. Dia terima, nanti pas dia nilainya nggak benar, terus dia malah malas-malas sekolah. Yang rugi bukan dia saja. Orang tuanya juga rugi. Saya juga.
Oke, Lause kita break dulu, nanti kita lanjut lagi dengan topik yang lebih mendalam lagi. Kita break dulu, nanti ketemu lagi, tetap di Awareness Podcast, upaya menjaga asa dan menumbuhkan kesadaran. Bye.